Saudara, kecelakaan bus dan juga truk tangki terjadi di Muratara, Sumatera Selatan. Akibat peristiwa ini 16 orang dipastikan meninggal dunia, 14 diantaranya berasal dari penumpang bus ALS, sementara 2 korban meninggal dunia lainnya berasal dari truk tangki yang merupakan sopir dan juga kernet truk. Sementara saudara, 4 orang lainnya mengalami luka, 3 diantaranya mengalami luka bakar dan 1 orang diantaranya mengalami luka ringan. Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 12:36 waktu setempat dan sejumlah korban yang meninggal dunia dan juga terluka saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Kita update informasinya bersama Kabiro Kompas TV Sumatera Selatan, sudah ada Mas Nugi. Mas Nugi, bisa diceritakan kepada kami informasi terkini terkait dengan kecelakaan yang menewaskan 16 orang? Iya, selamat sore Cynthia. Hingga saat ini kami baru mendapatkan sedang mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan kecelakaan antara bus ALS dan truk tangki di Jalinsu, Muratara yang mengakibatkan 16 orang tewas. Dan memang kejadian ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera di Kecamatan Karangjaya sekitar pukul 12:30 siang tadi. Perlu diketahui juga jarak dari kota Palembang ke Muratara ini berkisar antara 8 jam melalui jalur yang merupakan jalur lintas tengah, sehingga akses untuk menuju ke lokasi ya cukup jauh, dan ini juga menjadi salah satu hal yang kendala ketika kita akan menuju langsung ke lokasi. Hingga saat ini data yang bisa kami peroleh ini bahwa 16 orang yang meninggal dunia, kita juga cukup turut prihatin di sini, meninggal di lokasi kejadian, dan sampai saat ini ada 3 orang yang dirawat di Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau, dan 1 orang yang mengalami luka bakar berada di puskesmas setempat, yaitu puskesmas Kecamatan Karangjaya. Memang dari data yang kami dapatkan, kami masih mengumpulkan, hingga saat ini kami belum mengetahui pasti bagaimana kronologinya, tapi bus ini kemungkinan besar berasal dari arah Lubuk Linggau menuju ke Medan atau Pekanbaru. Dan jalur tengah memang jalur yang memang sering dilalui oleh kendaraan besar seperti bus lintas kota, karena untuk di wilayah Sumatera, kalau Anda melalui wilayah Sumatera, ada 3 jalur utama yang sering dilalui, yaitu jalur lintas timur, lintas tengah, dan lintas barat. Dan di jalur lintas tengah inilah kebetulan musibah ini terjadi. Ya. Begitu. Mas Nugi, kalau dari informasi yang Anda peroleh, kecelakaan ini dipicu oleh apa? Apakah dari truk tangki, dan apakah bisa dipastikan truk tangki ini membawa muatan apa, Mas Nugi? Mengenai data yang Cynthia tanyakan kepada kami juga sedang mengumpulkan datanya, tapi ada beberapa hal yang saat ini sudah kami kumpulkan, tapi kami belum bisa memastikan dan mengkonfirmasi bahwa bus ALS ini yang melaju dari arah Lubuk Linggau ini diduga mengeluarkan percikan api ketika di tengah jalan, kemudian bus itu berusaha menghindari musibah yang lebih parah. Dia mengarahkan kendaraannya ke sisi jalan, dan saat yang bersamaan itu muncullah truk tangki. Mengenai truk tangki BBM ini apakah memang ada isi atau tidak, saya belum bisa memastikan, tapi kalau melihat dari kobaran api serta asap hitam yang membubung itu, kemungkinan besar masih ada sisa-sisa bahan bakar atau residu, atau mungkin bahkan terisi full di situ, dan mengakibatkan bus serta truknya terlihat hangus seperti visual yang mungkin sedang Anda saksikan. Itu saya belum bisa memastikan, tapi kalau melihat dari kepulan asap dan asap hitam yang membubung tinggi dan proses pemadaman yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah-tengah matahari yang, kalau boleh saya informasikan juga Cynthia, ya, cuaca di Sumatera Selatan ini saat ini mencapai 30 hingga 34 derajat Celcius dan cukup kering. Itulah menjadi faktor yang cukup menyulitkan
bagaimana petugas memadamkan api, ditambah kemungkinan besar ada bahan bakar di dalam truk tersebut. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih Nugroho Imran Santoso, Kepala Biro Kompas TV Palembang, sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV. Selamat sore, Mas Nugi. Selamat sore. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Sesaat lagi Kompas Petang akan kami lanjutkan usai jeda.